keberatan adanya menyebut sebagai ada penyelundupan pasal gitu Bang, dari yang awalnya 368 jadi 369 itu. Apakah dalam hukum sendiri hal yang wajar atau tidak ketika ada koreksi dari pihak kejaksaan atas pasal yang diajukan oleh penyidik seperti itu Bang? Jadi kalau dari penyidikan itu kan kalau tanya wajar apa tidak, ya wajar sekali. Pada umumnya begitu sebenarnya. Jadi begini, kadang-kadang penyidik itu ketika menyidik atau menyelidiki perkara dipakailah pasal A, pasal B, pasal C. Cuman kemudian temuan di lapangan dari keterangan saksi, bukti-bukti, oh ternyata bukan pasal A, pasal B, pasal C. Mungkin pasal A plus atau B plus atau C plus. Jadi pasal A, B, C ini enggak tepat diterapkan dalam perkara yang sedang disidik atau diselidik. Itu di tingkat penyidikan. Nah di tingkat kejaksaan penuntutan juga begitu. Perkara itu dia analisa pasal mana yang tepat, apakah pasal A, pasal B, pasal C. Oh ternyata setelah kita rembukan bukan pasal itu, tapi pasal B, F sama G yang tepat. Jadi ada perubahan. Makanya itu yang disebut sebagai ruang perubahan pasal. Itu umum dan sah dan legal berlaku dalam sistem hukum kita. Nggak ada yang nggak legal. Begitu. Jadi makanya ada P18, P19 kan tujuannya itu, penentuan pasal itu dari jaksa. Penyidik kasih pasal ini tapi jaksa pakai pasal yang ini. Kenapa yang lebih tepat ini? Pasal yang ini. Kenapa begitu? Supaya nanti pas di proses hukum di persidangan tidak terjadi salah dalam penerapan hukum. Penerapan hukum apa? Penerapan hukum pasal-pasal yang dikenakan, yang dituduhkan itu tadi. Jadi itu wajar sekali terjadi. Jadi kalau ada yang keberatan kok tadinya pasal A jadi pasal B, berarti dia belum paham tentang apa, tentang prosedur hukum, tentang proses hukum. Kita ambil contoh begini, ada kasus dukanya pembunuhan berencana, gitu kan? Pihak penyidik menaruh pasal pembunuhan berencana 340 misalnya kan, kemudian dicarilah si pelakunya kan. Si A jadikan tersangka pembunuhan berencana. Ternyata setelah diselidik dan bukti-bukti didapat, si A ini ternyata tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia hanya melakukan penganiayaan tapi menyebabkan kematian. Akhirnya pasal ini, pasal 34, kemudian dirubah pasalnya. Berarti bukan pasal pembunuhan, pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian. Nah, perubahan pasal itu bisa di tingkat penyidikan, bisa di tingkat proses dalam penanganan perkara atau proses analisa perkara di kejaksaan sebelum sampai ke persidangan. Jadi bisa berubah otomatis. Atau tadinya ini ada pasal pencurian, ternyata nggak mencuri dia masuk rumah orang kan, dibikin pasal pencurian. Ternyata dia nggak mencuri, ternyata dia masuk rumah orang itu cuma sebel doang sama yang punya rumah. Artinya dibikinlah pasal masuk ke pekarangan orang tanpa izin, berubah pasalnya. Bisa di tingkat penyidikan, bisa di tingkat kejaksaan sebelum masuk kepada proses persidangan. Tapi setelah masuk proses persidangan, pasal yang P21 itulah yang dipakai. Gitu. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan pasal dari zaman dulu tuh pasal sering kali berubah karena mengikuti supaya keterangan saksi, fakta-fakta, bukti-bukti, kemudian dugaan-dugaan yang dilakukan oleh pelaku itu memang sesuai dengan pasal itu. Jadi ada yang namanya konformitas pasal misalnya. Gitu. Jadi ada penyesuaian pasal mengikuti fakta-fakta dan bukti-bukti. Nah kalau ada kemudian yang komplain kok pasalnya berubah, ada penyelundupan hukum, nggak begitu. Penyelundupan hukum itu bukan tentang itu. Nggak ada cerita tentang penyelundupan hukum terkait dengan perubahan-perubahan pasal yang sedang dikerjakan oleh penyidik maupun oleh jaksa. Kecuali setelah dalam proses persidangan sudah ditentukan pasalnya A, B, C, tiba-tiba dalam proses persidangan tiba-tiba jaksa kemudian merubah lagi pasalnya, itu nggak bisa setelah persidangan. Tapi sebelum persidangan bisa sampai pada titik P21. Bang, jadi yang dimaksud soal penyelundupan pasal itu apa? Tidak ada penyelundupan hukum nggak seperti itu. Penyelundupan hukum itu misalnya ada ini agak luas penyelundupan hukum ini. Jadi kadang-kadang kayak kasus yang itulah ya, penyelundupan hukum tuh kita mau bicara juga susah ya. Tapi paling terang benderang adalah kasus mengenai proses pemilihan wapres. Itu namanya penyelundupan hukum. Jadi ada tiba-tiba manuver merubah tata cara dengan aspek yang lain yang kemudian dianggap curang. Itu bagian dari penyelundupan hukum. Itu contohnya ya, yang paling terang-benderang.
Bang, masih mudah ya. proses persidangan dalam ini pidana itu kan tadi jaksa dalam itu mengatakan kalau dimulai dari dakwaan untuk dakwaan itu yang paling berkuasa itu ya kejaksaan gitu untuk menentukan pasal-pasalnya. Oh iya seperti dong. itu. Nah, jadi pihak penyidik polisi mengajukan persangkaan tingkat pertama, kemudian pihak jaksa kemudian merapikan persangkaan tersebut nantinya menjadi suatu dakwaan. Dalam proses dari persangkaan kepada dakwaan ada proses namanya proses pencucian pasal, pencucian fakta, pencucian bukti, pencucian saksi, mana-mana yang masuk akal, mana-mana enggak, mana-mana yang relatif, mana yang enggak, mana-mana yang punya benang merah, mana yang enggak, mana-mana yang kemudian menampilkan suatu keadaan-keadaan tindak pidana, mana yang enggak. Jadi begitu. Jadi proses namanya pencucian. Jadi dicuci dulu sampai kemudian dari persangkaan, persangkanya ini dicuci menjadi kemudian bersih, baru masuk kepada posisi pendakwaan. Ketika pendakwaan berarti kan berkas P21. Pendakwaan dikirim ke persidangan, itu yang sudah mengunci. Dakwaan itu yang paling mengunci. Jadi bukan persangkaan di pihak kepolisian bukan, atau di tingkat pertama kejaksaan bukan, tapi di tingkat wilayah pendakwaan di persidangan setelah P21. Bang, ketika jaksa CPU membacakan segala macam bentuk tuntutan itu ya Bang ya, dakwaan dan ada pasal-pasalnya, mungkin nggak Bang? Kan pihak sana sempat meragukan bahwa tuh nanti sebar-sebar berubah segala macam gitu kan, menjadi pertaruhan nggak sih buat jaksa tersebut Bang ketika dia mengubah itu semua Bang? Nggak, biasa itu terjadi perubahan dalam setiap penyidikan sebelum masuk pendakwaan ya, sebelum masuk P21 itu biasa terjadi perubahan-perubahan pasal. Nah, setelah P21 dan setelah pendakwaan tidak ada lagi perubahan pasal. Itu yang dipertaruhkan. Jadi misalnya yang didakwakan pasal pembunuhan, itu aja yang dikejar tuh. Mana buktinya, mana saksinya, mana sesuai nggak dengan unsur-unsur pembunuhan, pidana pencurian, itu yang dikejar. Jadi setelah masuk pendakwaan dan sudah resmi di persidangan, itu tidak ada lagi kemudian perubahan pasal. Tapi sebelum itu pra pendakwaan itu boleh merubah pasal dengan tujuan supaya tidak salah dalam menerapkan pasal. Jadi menurut Abang sejauh ini penerapan pasal dari JPU itu udah sebenarnya on the track gitu ya Bang? On the track dong. 27B, 369 sama TPPU itu. Iya, kalau mereka bilang on the track ya on the track. Karena mereka yang lebih tahu. Karena mereka yang tahu saksinya seperti apa, bukti-bukti seperti apa, fakta-fakta seperti apa, relasi seperti apa. Tinggal nanti diuji di. Nah, diujinya di persidangan. Siapa yang uji? Ya majelis hakim, jaksa, pengacara. Bang, terkait saksi forensik sendiri tuh ahli forensik ya Bang ya, di kasus ini gitu. Kan kemarin tadi sempat juga bilang nanti tuh ada saksi forensik tuh yang akan ngebedah semuanya. Seperti apa sih Bang saksi forensik di kasus ini? Ahli forensik itu hanya membedah skema dan mekanisme perkara. Jejaringnya bagaimana, begininya bagaimana itu ahli forensik.